Halo, selamat pagi. Kali ini Jendela Informasi akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi handphone Android, tombol volumenya naik turun sendiri. Jadi bagaimana caranya cukup mudah. Kalau misalnya kita mengetahui, itu pertama biasanya kita cek dulu di bagian tombol. Kalau misalnya dia agak tertekan, kita rapikan dulu. Kalau misalnya dia rata, mulus, jadi tidak masalah untuk tombol luar. Jadi coba kita tes, kita bongkar untuk tombol dalamnya. Nah, biasanya kalau untuk handphone Xiaomi, Redmi, Oppo, sebagian ada yang tombolnya menjadi satu, ada juga yang terpisah, jadi antara volume dan power itu berseberangan seperti itu. Nah, kalau misalnya seperti Xiaomi, itu sering biasanya di Xiaomi Note 8 itu tombol volumenya bergerak sendiri, jadi dia otomatis seperti seolah-olah ditekan. Nah, itu biasanya tombol bagian dalam. Kalau misalnya tombol luar sudah kita rapikan, masih tidak ada respon, jadi tidak seperti semula, jadi kita bongkar. Untuk Xiaomi macam-macam seperti ini, misalnya kita bongkar ataupun misalnya kita cek kalau misalnya rusak sudah bisa kita ganti. Nah, seperti ini untuk Redmi 6 Pro. Untuk bongkarnya, jadi teman-teman bongkar saja sesuai dengan tipe handphonenya. Kalau Xiaomi seperti ini, kita lepas dulu untuk SIM trinya dan kita bongkar seperti ini. Kalau susah kita bisa gunakan karter seperti ini. Kemudian untuk bongkarnya bisa gunakan plastik seperti ini. Kalau handphonenya masih baru biasanya agak susah bongkarnya, tapi masih bisa dibongkar. Teman-teman bisa cek kalau misalnya ada baut di bagian bawah, itu harus menggunakan obeng. Biasanya kalau untuk baut di bagian bawah itu sama kayak iPhone, jadi gunakan obeng 0,8. Hati-hati untuk yang ada pinjer pin, jadi jangan langsung ditarik seperti Redmi 6 Pro ini. Biasanya ada fleksibel. Nah, fleksibel ini putus karena ditarik. Di sini ada ini. Kemudian bisa kita cek di sini ada on off. Nah ini on off inilah yang biasanya yang bermasalah. Kalau misalnya dia tertekan, kita cek dulu. Misalnya tertekan, biasanya tombol bagian dalamnya nih yang aluminiumnya bisa rusak, jadi bisa kita ganti tombolnya. Kalau misalnya yang model seperti ini bisa kita ganti, ambil dari bekas tombol-tombol handphone yang jadul. Nah, di sini ada aluminium. Nah, ini sebagai membran untuk menghidupkan dan menghubungkan switchnya di bagian dalam. Di bagian dalamnya ada titik, yang tengah itu jalur plusnya, biasanya yang bagian pinggirnya itu jalur negatifnya. Jadi kalau misalnya tertekan, dia terhubung, seolah-olah tertekan terus. Kalau misalnya rusak di bagian tombol aluminiumnya, bisa kita ganti. Tapi kalau misalnya aluminium sudah masih bagus, biasanya tombolnya yang bermasalah di bagian soketnya. Nah, untuk Xiaomi ada yang model seperti ini, ada soket seperti ini, ada juga yang model sistem nempel saja, jadi kayak ada soket, jadi tinggal dimasukkan kemudian dikunci seperti itu. Ada juga misalnya di handphone Oppo, biasanya nunggu di bagian bawah. Nah, kalau misalnya di Redmi Note 8 itu nunggu di bagian bawah, jadi tidak ada soket, tinggal nempel, mesin dipasang, ada semacam seperti ini. Jadi untuk nunggu platnya itu untuk terhubung. Jadi kalau tertekan mesinnya, dia menyentuh plat tadi. Jadi ada 3 bentuk, ada 4. Pertama soket seperti ini, yang kedua ada seperti ada masuk kemudian dikunci, kayak ada kertas saja yang dimasuk kemudian dikunci. Kemudian yang ketiga ada sistem nunggu seperti nunggu, jadi mesin dilem di body LCD kemudian ditekan mesin, dia terhubung seperti ini. Nah, itu tanpa solder. Yang ketiga adalah yang sistem solder. Ada yang model sistem solder, itu tipe-tipe lama biasanya. Untuk handphone lama itu sistem solder seperti Advan seperti itu, dia masih menggunakan sistem solder. Untuk gantinya kita harus punya solder. Kalau macam seperti ini, jadi kalau saran saya, kalau misalnya handphone kita bermasalah di volumenya naik turun sendiri, teman-teman bisa cek fleksibel on handphone kita. Jadi kita ketahui, nanti bisa kita cek apakah harus pakai solder ataupun sistem soket untuk tipe handphone kita. Jadi teman-teman cek bentuk fisiknya di
deskripsi ataupun di gambar waktu di online biasanya ditampilkan gambar apakah dia model soket seperti ini ataupun rata ataupun juga sistem nunggu. Kalau nunggu ada pad seperti itu. Nah, ini kita ada tadi, kita coba cari dulu. Nah, yang ini sistem kertas namanya. Kalau ini beda, ini model sistem kertas. Jadi nah ini nempelnya kayak buku, jadi masuk langsung dikunci. Kemudian ini kayak LCD, ditekan saja seperti itu. Satu lagi sistemnya adalah nunggu di bagian bawah. Nanti kita cari dulu, ada bekasnya. Nah, yang ini sistem solder, jadi kita harus solder, ada kakinya seperti. Nah, ini sistem solder. Nah, ini sistem solder. Yang keempatnya kita cari dulu. Nah, ini yang model sistem nunggu di bagian bawah mesin. Jadi yang ini sistem model jepit. Nah, ini model jepit. Yang ini model solder. Kemudian yang ini tadi yang kita tunjukkan seperti ini adalah model soket kayak LCD. Jadi ada 4 tipe. Yang ini pertama seperti LCD, yang ini. Kemudian yang kedua ini adalah solder, jadi kita solder masangnya. Yang ketiga ini sistem pengunci, ada klip kayak seperti itu. Yang keempat ini sistem nempel di PCB, jadi letaknya di bawah PCB ini. Kemudian PCB ditaruh, baru ini langsung menyentuh di bagian bawahnya sebagai pad. Dia terhubung seperti ini, jadi ada plat seperti itu. Nah, ada plat seperti ini, dia menempel di bagian pad yang dua ini. Nah, ini untuk jalur ground dan powernya seperti itu. Jadi ada 4 tipe yang model shift on off nya. Jadi teman-teman cek saja di online seperti itu. Jadi inilah cara mengatasi yang tombol volume yang berfungsi secara otomatis. Saya kira ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat ataupun juga misalnya sebagai informasi saja. Kalau siapa tahu handphone kita bermasalah di on off nya bergerak sendiri. Ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat.